Bismillahirrahmanirrahim. Ta'yinul qisasi fil 'amdi wal khata'. Kalau ada orang ngebunuh orang ngebunuh, kalau di syariat Nabi sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik bunuhnya sengaja atau tidak sengaja, hukumannya ya hukum mati, gak ada yang lain. Hukumannya hukuman mati. Sebagaimana firman Allah, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Dan kami wajibkan, kami tetapkan atas mereka Bani Israel bahwasanya nyawa dibalas nyawa, baik pembunuhannya sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibedakan pembunuhan sengaja sama tidak sengaja. Misalnya yang tidak sengaja cak mano Ustaz, misal yang tidak sengaja ngenjuk makan, ada tamu diunjuk makan, dihidangkannya duren misal, begitu dimakan nah kejang mati wongnya, itu namanya tidak sengaja. Umat Nabi terdahulu hukum mati yang ngenjuk durennya. Bayang ke? Umat Nabi ini tidak. Dibedakan antara yang sengaja dan yang tidak. Kalau umat terdahulu sengaja nggak sengaja, kamu penyebab orang itu mati, kamu yang harus dihukum mati. Yang kedua, kalau mereka tidak ada pilihan, kalau membunuh orang sengaja tidak sengaja hukumannya Kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia membunuhnya sengaja nih, bukan tidak sengaja, itu tidak sekedar dihukum mati, ada pilihan lain. Ada pilihan. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Singkatnya, kalau ada orang ngebunuh orang sengaja, kalau tidak sengaja langsung bayar diat saja, bayar denda 100 onta. Tapi kalau ini sengaja, uang bunuh niat, apa hukumannya? Kalau umat terdahulu sengaja, nggak sengaja pun dihukum. Umat Nabi Muhammad diberikan kesempatan keluarganya, keluarga dari korban, kamu nak apa sama wong ini yang ngebunuh? 3 pilihannya. Ada 3. Apa baik Pak Hakim? Nah hukum mati, kisos, boleh. Yang kedua, atau nggak usah dikisos, diminta bayaran baik, ganti rugi sejumlah 100 onta. Ya kalau ontanya sekarang harga 30 juta sudah 3 miliar itu. 3 miliar. Atau kamu mau memaafkan, membebaskan. Subhanallah Pak, 3 pilihan ini menunjukkan syariatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan manusia yang beragam. Manusia kan beragam Pak. Ada manusia itu dak terima pokoknya mati itulah. Ada yang itu Islam memberikannya. Silakan kalau mau menuntut mati, boleh dihukum mati. Tapi ada yang berpikir rasionalis. Woi, daripada dihukum mati, apalah. Kebetulan almarhum ini korban, punya anak banyak. Dak kate yang rawatnya kage. Belum sekolah, belum selesai. Daripada dihukum mati, cuma melampiaskan marah emosi. Karuan kita minta ganti, baiklah. Lumayan 2 miliar buat pendidikan dia sampai kuliah selesai. Pak Hakim, aku gak jadi kisos lah, aku diat baik 100 onta. Laju. Ada orang yang tipikalnya imannya begitu, cara berpikirnya begitu. Ada yang lebih tinggi lagi, sudahlah, sudah takdirnya anak saya mati di tangan dia, gitu ya. Sudah takdirnya anak saya mati di tangan dia, nggak usah dibalas. Saya juga kasihan, ini yang bunuh punya anak kecil-kecil juga.
misalnya. Kemudian biar anak saya yang meninggal Allah lancarkan juga urusannya, misalnya. Dia berpikir begitu. Kemudian toh anak-anaknya ini sudah pada besar semua, misalnya korban tadi sudah, lalu gimana? Sudah Pak Hakim, saya maafkan saja, dibebaskan. Ada nggak yang begitu? Ada. Bahkan gara-gara itu banyak orang masuk Islam. Salah satu cerita di Amerika, ketika seorang Malaysia kalau tidak salah atau Thailand, anaknya dibunuh oleh orang Amerika, mati. Kemudian dibawa ke pengadilan, sembari nangis ayahnya mengatakan, aku memilih untuk membebaskan. Terkaget-kaget sang pelaku, kemudian dipeluk, coba ditampar sedikit sama dia, kemudian dipeluknya, luar biasa. Ada orang yang imannya sampai ke situ. Nah, Allah memberikan syariat buat umat Nabi Muhammad ini memperhatikan itu. Bayangkan kalau pilihannya cuma memberi maaf. Bagaimana perasaan orang yang dongkol, jengkel nian, anaknya dibunuh, apalagi dengan cara mungkin tidak berperi kemanusiaan tadi. Bagaimana orang yang hatinya tadi? Atau sebaliknya, kalau Allah pilihannya cuma kisos saja, mati ke saja. Bagaimana dengan orang yang imannya tinggi tadi? Atau dengan orang yang berpikir, karuan aku diganti baik 2 miliar, 3 miliar untuk anak-anaknya daripada dimatikan dia. Dan beberapa waktu lalu saya kedatangan seseorang yang keluarganya ditabrak, meninggal dunia, ditabrak mobil, mati. Kemudian punya anak bayi. Keluarganya rata-rata minta dihukum penjara, artinya dihukum di penjara saja pelakunya itu. Nanya saya, gimana Ustadz? Ya, kalau saran saya, daripada di penjara, toh yang nabrak itu perempuan punya bayi juga, gitu ya. Karuan, damai saja tapi ganti rugi. Akhirnya apa? Kesepakatannya bayar 60 juta di awal, dan setiap bulan memberi 3 juta untuk pengasuhan anak kecil bayinya. Kebetulan suami yang meninggal ini patah tulang pula kakinya, tidak bisa begawe. Lebih baik daripada di penjara. Apa yang didapat? Perempuan itu pelakunya di penjara, kemudian bayinya tidak terawat, suami dapat begawe, Karon dapat 60 juta, 3 juta per bulan selama 3 tahun. Lebih rasio. Ada orang yang berpikir semacam itu. Dan umat terdahulu tidak punya pilihan itu. Hukum mati ya mati itulah. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat beban itu, sehingga orang yang membunuh sengaja dengan tidak sengaja dibedakan, kemudian yang sengaja pun diberikan pilihan. Ringan tidak kira-kira? Ringan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu